Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik, masih di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, Maha Pencipta langit dan bumi, Maha Pengasih bagi kehidupan kami dan sumber segala berkat. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, kami masih dipelihara dengan keadaan baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami tentang firman Tuhan hari ini. Biarlah kami Tuhan disempurnakan hari demi hari dengan firman Tuhan yang boleh kami baca hari demi hari. Terima kasih Bapa, tuntun kami Bapa, kami serahkan renungan hari ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, ada sebuah kisah di Miami, Amerika Serikat, di mana pada tahun 1952 ada seseorang pemilik sebuah toko menempelkan peringatan pada tokonya, yaitu pecah berarti membeli, di mana ia menempel itu adalah untuk mencegah orang-orang ceroboh memecahkan barang di tokonya. Seiring berjalannya waktu sejak tulisan itu viral, hingga saat ini kita sudah menjumpai di berbagai toko dengan tulisan seperti itu. Ironisnya, bunyi peringatan di rumah tukang periuk sangat berbeda. Pecah akan kami ganti menjadi lebih baik. Itulah yang dinyatakan dalam Yeremia 18. Yeremia mengunjungi rumah seorang tukang periuk, dan ia melihat si tukang membentuk ulang tanah liat yang rusak dengan hati-hati menjadi bejana lain. Dari hal ini, Nabi Yeremia mengingatkan kita bahwa Allah adalah tukang periuk yang piawai, dan kita adalah tanah liat yang akan dibentuk. Allah sangat berdaulat dan sanggup memakai apa yang diciptakannya untuk menghancurkan kejahatan sekaligus menciptakan keindahan di dalam kita. Allah dapat membentuk kita sekalipun kita rusak atau hancur, karena dialah sang tukang periuk yang ulung, yang sanggup dan mau menciptakan bejana baru dan berharga dari kepingan diri kita yang hancur. Allah tidak menganggap kehidupan kita yang lama, kesalahan dan dosa yang kita lakukan di masa lampau sebagai bahan yang tak dapat dipakai kembali. Dia bahkan memungut kepingan-kepingan dari hidup kita untuk dibentuk kembali menurut rancangan yang terbaik di matanya. Jadi saudaraku, sekalipun hidup kita masa lampau telah hancur, bagi Allah kita tetap dipandang berharga, karena Allah sanggup mengubah kehidupan kita. Dengan catatan, asal kita mau membuka hati untuk dibentuk oleh Allah, ditempa oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya renungan hari ini, saudaraku, membuat kita lebih sadar diri lagi bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang hari demi hari perlu dibentuk untuk menjadi pribadi yang sempurna. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengajari kami, yang menuntun kami dan memberikan kami pemahaman tentang firman Tuhan yang hari ini boleh kami baca dan renungkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh renungkan hari ini bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang dimana Tuhan tempa kami melalui kehidupan kami, melalui perjalanan hidup kami, hingga kami menjadi pribadi yang baik. Tuhan, kami sadar sebagai manusia begitu banyak kelemahan, keterbatasan kami, dan penuh keberdosaan ini Tuhan. Tapi Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan membukakan hati pikiran kami untuk kami mau diubah oleh Tuhan. Bapa, mampukan kami hidup lebih baik dari hari ke hari. Bentuklah menurut kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, agar sungguh hidup kami
boleh terus menyatakan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memancarkan kasih Tuhan, keluarga yang benar-benar dibentuk oleh Tuhan, supaya keluarga kami pun Tuhan sungguh boleh menyatakan Tuhan bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh melihat Tuhan melalui kehidupan keluarga kami. Lindungi Tuhan setiap keluarga kami agar kami tetap boleh beraktivitas dengan baik dan aman. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa bagi dunia ini Tuhan, di mana-mana Tuhan terjadi perang saat ini. Tuhan, tolong jamah dunia ini. Buatlah hati orang-orang boleh memiliki kedamaian, sehingga tidak timbul perselisihan, sehingga setiap orang boleh menjalani kehidupannya dengan baik dan aman. Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang jahat hatinya, yang mau merusak dunia ini. Kami percaya pemulihan terjadi bagi dunia ini menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami terus. Ekonomi hari demi hari boleh Tuhan pulihkan supaya kembali rakyat-Mu boleh memiliki penghasilan Tuhan, kembali boleh memiliki pekerjaan, dan boleh terjadi peningkatan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang telah Tuhan tunjuk adalah pemerintahan yang mampu membawa bangsa negara kami menuju arah lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus bagi pekerjaan dan usaha kami, tambahkan berkat rezeki. Biarlah Tuhan, dengan itu semua tercukupi segala kebutuhan kami, dan juga kami boleh berbagi bagi sama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kehidupan kami serahkan tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin dan arahkan kami sesuka hati Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita menjalani hari-hari kita dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.